Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan bagi saya boleh bersaksi di depan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Jujur saudara, saya rindu sekali ya. Karena saya perkenalkan diri dan saya dulu, mungkin barangkali ada yang belum kenal ya, masih ada yang belum kenal ya. Ya karena saya juga nggak terkenal ya saudara. Nama saya Desi Daci, orang baru, start lama. Baru datang dari Malaysia saudara, jadi kerja di sana. Jadi selama 3 tahun, jujur saya sangat merindukan penggembalaan ini karena apa? Ada perbedaan, bukan maksudnya mau membedakan ya saudara ya. Di sana senang karena saya juga terlibat dalam pelayanan. Apapun dipegang ya saudara karena kurangnya tenaga pelayan gitu loh. Jadi saya sangat rindu dalam penggembalaan ini karena saya di sini kan ada situs YouTube-nya ya Om. Ada YouTube-nya GPI HBP. Saya setiap upload, saya kan hidupkan lonceng. Saya subscribe saudara. Saya subscribe. Jadi setiap ada notification itu saya buka. Saya sangat rindu karena pujiannya menguatkan saya. Itu pujian dulu ya saudara. Pujiannya menguatkan saya. Saya sangat merinding kalau mendengar pujian dan penyembahan itu dinaikkan. Karena itu yang saya rindukan. Di sana semangat juga saudara. Tapi yang namanya saya berasal dari penggembalaan ini, saya selalu rindu gitu loh. Jadi saya sedikit mau bersaksi mengenai beberapa perjalanan saya selama di Malaysia kerja ya saudara. Saya TKI saudara ya, tenaga kerja impian. Indonesia, tenaga kerja Indonesia. Jadi beberapa waktu saya baru sampai di Malaysia. Waktu saya baru sampai di Malaysia, itu banyak dari kami dari Medan ya saudara, dari pelosok-pelosok juga, dari kota juga ada. Jadi karena baru sampai ke Pulau Penang, ada aja gitu berbagai macam pegangan-pegangan yang dibawa kawan-kawan saya, dimana konon katanya itu bisa untuk jaga diri, gak ada yang berani macam-macam, gak ada orang yang kayak bos-bos kayak gitu gak bisa pecat kita walaupun kayaknya kita udah melakukan kesalahan, kayaknya ini baik. Paham ya Bapak Ibu maksud saya ya. Jadi itu pegangan. Jadi waktu itu ada teman saya katanya pegangan ini tuh bisa untuk jaga diri dia. Dia nggak tahu kalau ini berbentuk pegangan saudara. Peniti dan ada lagi yang digantung gitu. Jadi ketahuan karena apa? Dia nggak tahu dia bawa itu ya saudara ya, benda itu. Tapi orang tuanya yang mengajarkan dia ini dipegang, jangan sampai lepas. Ini bisa untuk jaga-jaga kamu, gitu katanya. Jadi dia heran saudara, dia masih baru tamat, jadi dia nggak ngerti apa-apa, ya dibawa aja gitu loh. Ibaratnya kayak ya ini pesan dari orang tua saya. Dia antara mau melawan orang tua atau kurang percaya dengan hal ini, kita juga nggak tahu. Jadi sampai di sana kesurupan saudara, kesurupan. Jadi karena kami pekerja baru, kita kan nggak tahu alamatnya dukun di mana, alamatnya rumah sebenarnya juga di mana. Jadi saya pun teman dekat saya ini ya saudara ya, teman dekat perempuan juga, saya pun ikut mengantarkan dia. Tapi kita nggak tahu itu dia mengantar kemana, itu kakak-kakak senior mengantar kemana. Jadi diantarlah katanya ke Relau, ada satu tempat katanya itu untuk berobat. Jadi karena dia kesurupan, ya berobat ya kita mau aja, kita satu grab kita antarkan gitu ya saudara ya. Lalu sampai di sana kayak enggak tempat berobat saudara, Bapak Ibu Saudara, kayak tempat gelap. Banyak jeruk purutnya, banyak yang lain-lainnya gitu. Jadi semuanya kita yang antarkan kan ada 7 orang, termasuk beda dengan yang 1 orang itu pasiennya. Jadi kita totalnya semua 8 orang. Jadi semuanya ini ternyata kawan-kawan saya ini semuanya punya saudara ya, benda itu. Tapi di saat dia masuk melangkahkan kaki ke tempat Mbah Dukun itu,
semuanya kayak tertolak gitu ya saudara, mau masuk pintu kayak tertolak gitu, dan semuanya panas, semuanya muntah. Dan puji Tuhan, saya sendiri yang tidak. Di sini yang mau saya banggakan bukan diri saya, Bapak Ibu Saudara, tapi luar biasanya Tuhan loh. Semuanya badan teman-teman saya tuh gembrot, besar, tinggi. Saya yang paling kecil. Tapi Tuhan menguatkan saya, Tuhan membedakan saya gitu. Dimana yang saya ingat waktu saya dulu pelepasan dari saya bisa melihat hantu, itu Bapak Gembala berikan saya ada 14 ayat. Satu saja yang kita imani itu bisa memindahkan gunung. Amin. Kita bisa buka ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 ayat 18 ya. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Puji Tuhan. Kalau saya ya saudara, saya lebih yakin di kalimat terakhir setelah koma, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Anak Tuhan Yesus. Semuanya ada 4 orang Kristen, 3 orang Muslim, semuanya tertolak. Setelah itu dukun membersihkan rumah dulu, dikasihlah bawang putih satu persatu. Katanya kalau nanti roh dari si pasien ini berpindah, kamu gak kena. Begitu giliran saya dikasih bawang putih saudara, gak apa-apa kak, gak apa-apa, saya bisa. Waktu mulai proses ya saudara ya, proses blablu, mereka udah oyong maksudnya, maaf ya saudara, kayak ada reaksi dari pekerjaan si dukun gitu. Tapi saya satu saja yang saya cakap dalam hati, yang saya katakan dalam hati, Immanuel. Tuhan Yesus tolong. Memang yang saya rasakan sedikit panas. Dia nggak ngapa-ngapain saudara, cuma kayak memperhatikan si pasien, menatap matanya secara tajam, lalu kayak semuanya udah pada reaksi ke orang-orang sekitar, dan saya saja yang enggak saudara. Puji Tuhan nih saudara. Dan saat itu Mbah Dukun bilang, proses selanjutnya ada nggak salah satu dari kawannya yang pegang pundaknya, supaya kalau ketika si dukun menolak mau membuang, katanya ada roh di dalamnya yang menjaga dia, ada nggak yang berani? Ini yang mesti yang kuat gitu. Jadi saya nggak mau menyodorkan diri saudara, karena saya tahu diri ya, saya kan kecil, gimana mau menopang dia gemuk ya saudara, 80 kilo, saya 40 kilo, 2 kali lipatnya. Jadi nggak mungkin saya juga tahu diri, jadi saya nggak mau. Terus dia tengok semuanya orang yang 8 orang itu, lalu dia tunjuk saya saudara, kamu jaga di belakang, nanti dia tertolak. Saya pegang saudara, ini punggung dia ya saudara ya, saya pegang. Saya bisikkan ke dia, itu kan dukunnya tutup mata, kesempatan saya. Dia ucapkan dalam nama Yesus, mau bagaimanapun kamu gak bisa sembuh di sini. Kita nanti sembuh bareng-bareng. Sebegitu capeknya dia saudara, ditekan di sini, ditekan di sana, sampai semua pegal. Tapi udah 2 jam, hampir 2 jam proses, nggak keluar. Begitu saya pegang, saya bukan dalam nama Yesus, bukan mantra ya saudara ya. Dalam nama Yesus itu bukan mantra, tapi kekuatan bagi kita. Nah, nama Yesus berkuasa. Di situ yang saya imani. Yesus tolong. Nggak bisa juga Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kesimpulannya, penutupannya itu dukun bilang, ini kayaknya bukan ada roh. Ini nggak apa-apa, nanti sembuh sendiri. Tapi karena mereka ini si pasien segan, disalamkanlah. Lalu kita pulang. Besoknya badan dia sakit, tapi dia minta doakan sama saya, Bapak Ibu Saudara. Saya bukan pendoa, saya bukan hamba Tuhan, dan saya nggak ada jabatan apa-apa dalam penggembalaan, atau nggak ada gitu ya. Cuma umat biasa, cuma jemaat biasa. Tapi saya percaya Tuhan berikan kuasa untuk kita. Amin ya.
Tuhan berikan kuasa untuk kita, lalu kita puasa. Satu hari itu kita puasa, karena di Alkitab dikatakan untuk mengusir roh jahat kita harus berpuasa dan berdoa. Jadi saya berpuasa dengan dia, saya pantau juga dia berpuasa. Enggak tahan ya Bapak Ibu Saudara, tapi saya bilang bentar lagi, 4 jam lagi. Jam 12 malam, jam 10 malam kita doa puasa. Jam 12 malam kita buka. Jam 12 malam kita buka. Karena begini Bapak Ibu Saudara, saya juga ada tim doa di sana. Jadi mereka sering katakan begini, di jam 12 malam sampai jam 1 malam itu alam gaib di udara berkeliaran, mengaum-ngaum. Siapa umat yang lengah masuk dah. Amin saudara. Jadi kita berpuasa, saya beranikan diri untuk menopangkan tangan. Lalu sudah panjang doa, saya merasa gini, Tuhan Yesus jangan permalukan saya. Saya hanya andalkan Tuhan untuk kesembuhan adik saya. Jangan permalukan saya. Saya tambahkan iman saya Bapak Ibu Saudara. Saya tambahkan iman saya. Lalu nggak lama reaksinya ada, puji Tuhan. Dia muntah, mengeluarkan satu benda yang kuning, kain yang tergulung. Mengeluarkan satu benda yang kuning yang tergulung. Seperti ini kira-kira tebalnya saudara, setengah jari saya. Dan dia nggak tahu, bapaknya waktu dari kampung mengasihnya di luar aja. Dan ternyata nggak tahu dari mana bisa termuntahkan kain loh saudara, Bapak Ibu Saudara, kain. Lalu dia muntah ke toilet, muntah. Saya urut. Setelah itu, puji nama Tuhan, sekarang dia melayani saudara. Dia percaya kesembuhan yang daripada Tuhan. Sebelumnya dia nggak percaya ada Tuhan semenjak orang mamanya meninggal. Dia merasa kecewa karena kenapa mamanya cepat sekali diambil gitu. Jadi dia mulai renggang sama Tuhan dan sekarang dia mulai melayani Tuhan. Jadi itulah kesaksian saya Bapak Ibu Saudara, dimana ketika saya melangkah pergi ke Malaysia, satu orang pun gak ada yang antar saya saudara. Tapi saya gak ciut karena banyak doa para pelayan, para hamba Tuhan yang mengantarkan saya. Saya berangkat dari sini ke Medan dulu, prosesnya banyak sekali sampai ke Malaysia, pulang dari sini Medan lagi, sehingga lagi bentar ke Jakarta, ke sini, dan akhirnya saya sampai sini. Berjumpa Bapak Ibu Saudara saya terkasih. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan iman kita, mengandalkan Tuhan Yesus di setiap perjalanan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan.